Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qad kataba alaina siyama Ramadan wallazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum sahra falyasum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dilimpahkan rasa nikmat, sehat, iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan pada tahun 1446 Hijriah ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di momen yang berbahagia ini, khususnya di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri, tentu ini menjadi momen yang sangat bahagia untuk kita. Bahkan banyak di antara kita yang mendapatkan tunjangan hari raya atau THR sebutnya. Ini sudah menjadi tradisi di negara kita. Khususnya bagi umat muslim, itu adalah penantian yang sangat dinanti-nantikan. Namun demikian, THR ini terkadang menimbulkan masalah. Apa masalahnya? Di antaranya adalah masalah keuangan. Karena mereka merasakan bahwa THR yang diterima ternyata lekas habis. Setelah Lebaran tidak memiliki cadangan. Atau kebingungan kemana harus menambah atau menutupi keuangan yang kurang. Oleh karenanya, sikap seorang muslim mesti paham tentang arahan dan juga perintah Allah untuk mengendalikan diri, hawa nafsu dalam membelanjakan hartanya. Khususnya dalam hal ini adalah tunjangan hari raya agar tidak menguap begitu saja dan harapannya bermanfaat untuk umat, untuk keluarga khususnya. Hadirin hadirat yang berbahagia, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Innallaha karihalakum salasan, qila wa qala wa idha'atul mali wa kasratus su'ali. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya Allah itu tidak menyukai dari kalian semuanya 3 hal. Yang pertama, berbicara tidak manfaat. Yang kedua, menyia-nyiakan harta. Dan yang ketiga, terlalu banyak permintaan. Itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. As-saimin was-saimat rahimakumullah. Allah juga berfirman, mempertegas bahwa kita itu tidak boleh menghambur-hamburkan harta kita. Bahkan harusnya kita bersyukur, dan bukti rasa syukur kita itu memanfaatkan harta kita dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 76, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa la yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Al-Furqan ayat 76. Hadirin hadirat yang berbahagia, di dalam ayat dan hadis tersebut Allah menyisipkan pendidikan buat kita semuanya agar membelanjakan harta itu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Sehingga antara keinginan dengan hawa nafsu itu bisa dikendalikan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, Allah meminta kita untuk belajar mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai umat muslim semuanya tidak bisa mengelola uang. Karena uang ini memang bukan segalanya, tapi uang ini adalah untuk sarana kita beribadah. Ketika kita tidak ada uang cadangan atau uang darurat atau investasi,
maka kita belum tentu bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman, dengan khusyuk dan lain sebagainya. Cita-cita, impian umat muslim itu harus tercapai. Kalau misalnya kita belum bisa mengelola uang dengan baik, maka mesti belajar dan mesti membiasakan agar harta yang kita miliki dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Islam mengajarkan kita untuk bersikap tawasud. Tawasud di sini artinya bersikap pertengahan dalam memanfaatkan harta. Harta yang kita miliki harus dikelola dengan baik, tidak boros, dan juga harapannya jangan sampai harta yang kita gunakan tidak bermanfaat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 76, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina idza anfaqu wala yusrifu wala yakturu wa kana baina dzalika qawama. Allah berfirman pada ayat tersebut, orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan cara yang bijak, mengelola dengan cara yang baik, dan tidak berlebih-lebihan, dan juga tidak kikir, bahkan mereka menggunakan harta untuk belanja di antara keduanya dengan cara yang wajar. Maka inilah yang diajarkan di dalam Islam. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya banyak orang di antara kita yang mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu mengelola keuangan dengan baik, khususnya keuangan THR. THR ini memang sangat membahagiakan buat kita, tapi juga mengandung jebakan buat kita. Maka bagaimana kita mampu mengelola uang THR tersebut agar bisa lebih barokah dan lebih manfaat. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada beberapa cara untuk kita mengatasi keuangan THR pada saat lebaran. Yang pertama, kita mesti niatkan THR itu untuk kebaikan. Jadi dari awal sebelum menerima THR kita sudah berniat bahwa saya akan menggunakan harta saya atau THR saya itu untuk kebaikan, untuk hal yang penting, untuk kebutuhan utama bagi saya, lalu yang lain-lainnya. Lalu alokasikan THR-nya, bisa jadi kita bagi-bagi nih, dikelola misalnya 50% untuk kebutuhan utama kita. Misalnya apa? Bayar zakat, bayar infak, bayar utang kalau ada, itu diutamakan. Karena kewajiban kita itu harus menunaikan kewajiban kita. Kemudian selain itu juga mesti kita usahakanlah 30% menabung dan berinvestasi. Karena menabung itu penting. Khawatir kalau kita tidak terkendali setelah lebaran malah kita kekurangan, ya, tidak punya cadangan dalam kondisi darurat. Maka mengelola keluarga juga penting, harus kita perhatikan sehingga tidak terjadi masalah keuangan setelah lebaran. Investasi bisa berupa investasi misalnya kita menabung untuk pendidikan anak atau keperluan lainnya yang memang sumbernya dari THR. Kemudian hal lainnya adalah kita bisa 20%-nya bolehlah untuk hiburan, untuk konsumtif, misalnya buat beli baju lebaran, buat makanan khas lebaran, itu kan sering sekali terjadi, ya, itu tradisi lah di Indonesia. Umat muslim merayakan lebaran dengan kita membuat kue-kue khas lebaran. Tapi usahakan itu juga harusnya dibudget 20% misalnya. Nah, silakan, ini tinggal bisa dikelola dengan baik. Kemudian hal lainnya adalah fokus. Jadi tidak boros dan jangan punya gaya hidup konsumtif. Mengapa kaum muslim itu tidak boleh punya gaya hidup konsumtif? Karena umat muslim itu mudah tergiur juga kalau ditawari dengan promosi, diskon-diskon baju lebaran atau barang-barang menjelang lebaran. Ini seringkali terjadi hilaf sehingga keuangannya dibelanjakan tidak sesuai dengan fokusnya atau tujuannya. Nah, akhirnya mubazir. Padahal Rasulullah mengajarkan kita untuk makan, minum gitu ya, bersedekah serta berpakaian ya, tidak disertai dengan pemborosan dan juga selain pemborosan itu keangkuhan seperti itu. Jadi marilah kita umat Islam mulai berbenah
Kita memperoleh THR itu sebagai sumber rezeki kita untuk keberkahan, untuk mendapatkan harta yang berkah dan bermanfaat. Bukan hanya sekedar habis begitu saja dengan keinginan kita yang sesaat. Hal lainnya adalah usahakan untuk kita itu fokus merayakan Lebaran itu untuk keluarga secara sederhana aja. Karena kan Lebaran itu tidak mesti kita lakukan secara mewah gitu ya. Yang penting, yang utama itu justru adalah kebersamaan dan keberkahan dalam keluarga. Oleh karenanya, marilah kita perhatikan sama-sama bagaimana kita memanfaatkan uang THR kita yang kenapa kok lekas habis ya, karena memang umat muslim kita ini belum bisa mengelola keuangannya dengan baik. Oleh karenanya ke depan kita mesti punya rencana untuk masa depan. Rencana masa depan dari uang-uang THR yang kita terima. Mudah-mudahan dengan kita semakin memperdalam ilmu agama kita paham bagaimana memanfaatkan uang yang kita terima. Tidak hanya THR saja sebenarnya, termasuk juga gaji bulanan dan seterusnya memang harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar umat muslim tidak terkendala dengan krisis keuangan. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, dengan kita memanage keuangan yang baik, insya Allah Lebaran rezeki kita sehat, finansial kita sehat, terhindar dari kekurangan ekonomi. Dengan kita mengelola semua sumber rezeki dari Allah, semoga Allah memberi kita keberkahan. Karena memang harus dikelola, tidak boleh berlebih-lebihan. Ini dia perintah agama kita untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan boros, jangan juga kikir, tapi pastikan kita bisa berada di pertengahan, punya sikap yang tawasud. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan semoga saja di bulan Ramadan yang penuh barokah ini dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita semakin mendapatkan keberkahan dalam harta dan juga kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.